keluarganya yang kadang lelah menunggu, bapak ibunya yang berkorban, yang sabar berdoa. Itu saat masuk Pak, kalau benar tugasnya itu dipakai dengan baik, itu tidak minta sendirian, disuruh digandeng bapak ibunya itu. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah, yang tidak pernah ada lagi lelah, capek, penat, banyak pikiran dalam perjuangan yang telah dilakukan saat di dunia. Jadi bisa mewangi itu Pak, raihan bahasa Al-Qur'annya. Wal habbudul asfi war raihan. Ada benih yang tumbuh melahirkan satu bagian tunas yang kelak akan berbunga, dan bunga itu akan semerbak mewangi yang tidak putus harumnya. Nah, jadi kalau kita tarik ke bahasa ini, ayat tadi di Ar-Rahman ditarik ke dalam nuansa Siliwangi. Jadi bagaimana caranya kemudian bisa di seluruh lapis kodam ini bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, mau manusia unggul, yang dengan itu dari bibit tumbuh dari level prajurit sampai ke level pimpinan menjadi pucuk buah semerbak bagi NKRI yang kelak baunya, harumnya akan terus mewangi tanpa putus. Nah, itu diantara refleksinya. Kalau mau dikaitkan dengan nilai-nilai dalam konteks value keislaman. Karena nanti sejak era Prabu Siliwangi sampai nanti era perjuangan di masa Islam, kujang itu pun yang menjadi lambang perjuangan di sini, itu ada dua jenis nanti. Jenis pertama yang titik 3, jenis kedua yang titik 5. Ini bukan tafsir cocok logi ini, karena ini nyata, nanti bisa dibuka dalam sejarah. Nah, yang titik 5 itu desainnya seperti huruf sin. Ya, sin nanti ada 3 titiknya di atas 3, yang 2 menyertai 5-nya itu rukun Islam. Sinnya itu syahadat, syak besar. Di setiap pejuang yang akan berjuang di Siliwangi itu diharapkan harum mewangi sampai wafat pun syahid di hadapan Allah. Jadi wanginya bukan cuma di dunia, sampai dibawa pulang. Nah, karena itu prajurit-prajurit yang muslim yang berjuang dengan itu ya, mesti punya nilai plus. Meniatkan seluruh dedikasi dan tugasnya bukan hanya sebagai bagian dari abdi negara, tapi juga sabta marga yang ketiga itu sebagai kesatria yang meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa itu ia membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Nah, itu kalau bisa dilakukan dengan semua simbolisasi tadi, itu mewangi sampai kembali ke akhirat. Karena itulah nanti kalau Bapak ngaji di setiap Jumat malamnya kan yasinan untuk menguatkan mentalitas, spiritual, kekuatan fisikal, intelektual. Nanti paginya itu ada surat Al-Kahf. Di surat Al-Kahf kalau masuk ke ayat 31 itu, nanti ada orang yang masuk ke dalam surga bajunya hijau-hijau. Dan itu indah kalimat Qur'annya. Jannatu adni yadkhulunaha, ada orang-orang nanti yang masuk ke dalam surga dari tamannya yang sangat indah. Dan yang paling menarik, mereka nanti disebutkan di ayat itu wa yalbasuna thiyaban khudra, mengenakan pakaian hijau-hijau, bangga dengan pakaiannya, lalu diberikan oleh Allah perhiasan-perhiasan indah yang memang sebelumnya tidak pernah mereka raih. Karena sudah lelah berjuang, kadang-kadang kurang kesejahteraan, kadang-kadang mereka berjuang dengan sekuat tenaganya, optimalisasi. Nanti bahasa Qur'annya, sekarang sudah tidak ada capek lagi, tidak ada lelah lagi, gak banyak pikiran lagi. Silahkan nikmati semua keindahan dan kesejahteraan dari semua hasil perjuangan yang telah engkau keluarkan saat di dunia. Ayatnya mahal Pak. Makanya saya sering katakan, di antara baju yang dikenakan hijau itu bukan hanya mewakili topografi Indonesia yang sangat menghijau dan gabungan dengan TNI Polri yang nyatu. Kalau Polri coklat lambang dari tanah, TNI-nya hijau. Jadi di setiap tapak tanah manapun akan selalu tumbuh yang hijau dan tidak akan pernah kokoh yang coklat kecuali ada yang hijau. Begitu sebaliknya. Tapi saat pulang ke akhirat kelak, penghormatan terdalamnya adalah
kenakan pakaian kehormatanmu dan silahkan nikmati semua keindahan yang telah disiapkan oleh Allah secara sempurna. Bahkan nanti kalau masuk di surah ke-13 ayat 23 sampai 24, itu nanti bisa menggandeng keluarganya yang kadang lelah menunggu, bapak ibunya yang berkorban, yang sabar berdoa. Itu saat masuk, Pak, kalau benar tugasnya itu dipakai dengan baik, itu tidak minta sendirian, disuruh digandeng bapak ibunya itu. Jannatu adni yadkhulunaha. Nanti ada serombongan yang masuk lewat surga Aden, taman surga yang indah, sama persis kalimatnya dengan Al-Kahf tadi. Wa man salaha min abaihim. Lalu mereka diminta menggandeng bapak ibunya yang baik-baik itu. Kan tidak mudah melepas anak untuk berjuang itu. Makanya tadi kita doakan dalam salah satu kunut itu supaya orang tuanya juga tegar, kuat. Nanti kalau anaknya misalnya berpulang dan syahid, kembali kepada Allah, syahidul akhirah. Jadi ada syahid dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia dunal akhirah. Syahid dunia wal akhirah itu syahid di medan juang dengan niat ibadahnya, maka ia dikuburkan dengan apa yang melekat pada dirinya. Syahid akhirah masih sama, dimandikan, dikafani, disolatkan seperti orang biasa, tapi nilainya itu sama dengan yang syahid. Sama pahalanya, kekuatannya, kebaikannya. Yang ketiga, ada yang kelihatan seperti syahid di dunia, disebut orang hebat di dunia, tapi tidak punya nilai di akhiratnya. Disaksikan saat di dunia, di akhirat dia biasa-biasa saja. Nah, orang yang benar dan dia niatkan, itu apresiasinya di akhirat kelak. Kata Allah, jangan langsung masuk. Gandeng dulu bapakmu, gandeng dulu ibumu, wa azwajihim, gandeng dulu istrimu. Yang begitu tabah, mendoakan, sabar, mendidik di rumah sampai melepas keberangkatan suaminya berangkat berjuang. Wa dzurriyyatihim, anak-anak bahkan cucumu. Loh, kalaupun melewati batas itu sampai purna, itu dihargai Pak oleh Quran. Begitu Allah memberikan penghargaan tinggi, kalau cucu kan berarti levelnya naik ke atas. Ya kan? Jadi kakek, kalau satu, kalau cucu dua, kakek-kakek. Naik ke atas, itu diminta keluarga besarnya digandeng. Jadi jangan dikira pakaian itu pakaian biasa, itu pakaian terhormat. Kemudian setelah itu apa? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan, saking tingginya profesi dan pengabdian ini, semua malaikat di setiap penjaga pintu surga diperintahkan berbaris di setiap pintu surga untuk menyambut rombongan ini. Dan dikatakan kepada mereka oleh malaikat, tolong catat kalimat ini nih, para prajurit semua. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda mendapatkan penghargaan yang tidak biasa di sini dan bisa masuk ke sini karena kesabaran Anda saat berjuang di dunia. Malaikat pun sudah tahu, memang bekal terbaiknya sabar itu, Pak. Ni'ma uqbad dar. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah, yang tidak pernah ada lagi lelah, capek, penat, banyak pikiran dalam perjuangan yang telah dilakukan saat di dunia. Nah, itu gabungan beberapa tafsir yang oleh para ulama kita dulu disiapkan untuk mendampingi secara spiritual. Nah, jadi mesti tiga tuh. Fisikal, kuat fisiknya, kan latihan secara fisik sipil yang disempurnakan, latihannya banyak supaya fisiknya lebih kuat. Ya, kan ototnya bukan otot biasa, kulitnya bukan kulit biasa, tulangnya bukan tulang biasa. Baik ya. Setelah itu intelektual, supaya bisa merumuskan berbagai hal, strategi yang baik, ya, yang dengan itu kemudian banyak kemenangan dan kebaikan bisa didapatkan. Tapi dua ini bisa unggul kalau spiritualnya kuat. Ya, kalau mentalnya lemah, walaupun pintar fisiknya kuat, mentalnya lemah, ketemu musuh banyak, balik lagi. Nah, ini pendampingan ini ulama kita hebatnya telah menyiapkan dari dulu, sehingga tidak ada satupun prajurit berjuang kecuali ulama akan mendampingi sekalipun dengan doanya. Tiga bagian ini.
Itulah sebabnya ada desain-desain kebaikan yang mudah-mudahan insya Allah menginspirasi dari pertemuan subuh kita kali ini bisa menguatkan kemandirian negara kita karena 3 unsur negara bisa dikatakan kuat. Itu ada di surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita was saif. Unsur pertama, falyabudu rabb hadzal bait. 2, alladzi at'amahum min ju'. 3, wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Mereka ingin hidup sejahtera, ingin nyaman, ingin bagus, ingin tempat komunitas di mana mereka tinggal, bangsa mereka, negara mereka nyaman dan hebat. Maka kata Allah, bukan sekedar mesti bolak-balik merantau musim panas dan musim dingin. Ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syria, ke Syams, ya, sampai ke Palestina dan sebagainya, merantau untuk balik lagi cari penghidupan. Kata Allah, kalau ingin bangsamu kokoh, negaramu kokoh, rakyatmu sejahtera, 3 syaratnya. Falyabudu rabb hadzal bait. 1, koneksikan dan kuatkan spiritualmu dengan Allah, sang penguasa semua alam sampai tempat mulia ini. Syarat utama. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Yang menciptakan alam siapa? Allah. Yang punya kita siapa? Allah. Yang punya rizki siapa? Allah. Ketika Allah berkehendak, semua dibuka. Itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Kalau satu penduduk itu mereka mampu meningkatkan imannya dan takwanya kepada Allah, naik, punya hubungan kuat dengan Allah. Anda punya hubungan kuat dengan pimpinan, akses dibuka. Kita punya hubungan kuat dengan Allah, apa yang tidak dibuka oleh Allah? Kata Allah, langit dan bumi dibuka semua keberkahannya. Kalau sudah dibuka, maka kuatkan 2 aspek ini yang utama. 1, alladzi at'amahu min ju'. Jangan sampai ada rakyat yang lapar, masyarakat yang lapar, stabilitas ekonomi. Pangan dikuatkan, kesejahteraan ditampilkan. Nah, itu syarat pertama. Negara tidak akan goncang kalau ekonominya kuat. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Dan dukung, support untuk melahirkan stabilitas keamanan dan pertahanan. Nah, jadi inilah kemudian dukungan-dukungan yang harus disatukan. Dulu saat masa perjuangan itu nggak dipisahkan antara rakyat dengan para pejuang itu. Di mana ada TNI yang berjuang lewat ke satu desa, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan untuk menyambutnya. Tuh anak-anak milenial tuh nonton lagi Janur Kuning tuh, ya, nonton Pokemon, Doraemon. Hilang nanti nilai-nilai spiritnya itu. Orang tua kita dulu tuh kalau bikin-bikin film juga bagus-bagus tuh, ya. Sekarang belum apa-apa udah nangis. Like and subscribe.